Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadrati al-Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa asadidina wa asadidina wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim As'ari jami' usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa masayikhihim wa masayikhihim wa talamidihim wa talamidihim ila yaumil qiyamah. Nafa'ana Allahu bi ulumihim fid dharaini wa jami'i abaina wa ummahatina usulina wa furu'ina wa hawasina wa afriqaina min ajyatin kanat wajiban asana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa jami'il muslimina wal muslimat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sampai kepada penjelasan dari Sayyidina Urwah, yaitu tentang makna ayat wahfir lahuma janahat dzulli minar rahmah, yaitu kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawadhu. Layaknya burung harus merendahkan sayapnya, menurunkan sayapnya ketika dia hendak turun. Maka rendahkanlah diri kita ini, bertawaduklah kita ini semua kepada orang tua kita semua. Dan tawaduk kita semua itu bukan berangkat dari kepura-puraan, bukan berangkat dari sesuatu yang tidak serius, bukan. Pokoknya cek disamoni maka kita terus tawaduk, biar kita diizinkan apa terus tawaduk, bukan. Tapi tawaduk kita ini kemarin adalah minar rahmah, berangkatnya, ibtidaknya adalah dari rasa rahmah yang ada pada diri kita selaku anak kepada kedua orang tua kita. Jadi yang pertama dipupuk itu adalah rahmahnya. Kita ini harus menyadari betul orang tuanya awake dhewe ini sudah sangat mengasihi, menyayangi kita semua. Oleh karena itu maka kasih sayang itu munculkan dari diri kita ini kepada kedua orang tua kita. Maka doa yang kita ulang-ulang itu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa supaya Allah taala ini menyayangi orang tua kita kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua kita ini mengasuh, mendidik kita. Dan tentunya wong tuane awake dhewe mengasuh, mendidik kita semua ini dengan penuh kasih sayang. Maka kita minta Allah Subhanahu wa taala, kepada Gusti Allah kita minta supaya Allah menyayangi mereka layaknya mereka menyayangi kita. Oleh karena itu maka kita selaku anak, ayo rahmah kita sebagai anak kita gali, kita download, kita ambil, dan kita serahkan, kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita. Nah kalau sudah muncul kasih sayang kepada orang tua, maka tawaduk kita adalah murni, tawaduk kita adalah asli, bukan karena modus. Kita ini mau ingin dapat apa dari orang tua terus baik, gue harus keturutan karepe balik ya ini namanya tawaduknya modus, ya. Tawaduknya tidak asli. Oleh karena itu maka minnya ini ibtidak
Maknanya apa? Tawadhu'lah, yang tawadhu itu dimulai dari rasa kasih sayang kepada orang tua. Kemarin Sayyidina Urwah menyatakan la tamtani' min syai'in ahabbahu. Apapun yang dicintai orang tua kita, janganlah kemudian kita menghalanginya. Apapun yang disayangi orang tua kita, janganlah kemudian kita merebutnya. Janganlah kita kemudian menggagalkan apa yang disenangi wong tuane awake dhewe. Orang tua pingin kita ini jadi santri yang baik, yang akhlaknya bagus, yang tutur katanya indah gitu. Peranginya bagus, yaitu keinginan wong tua ayo dilakoni. Jangan kemudian kita manik, kita menjadi pencegah. Wis di pondokno ternyata kita tidak bisa membahagiakan. Oh, itu namanya belum wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Dan itu kemarin dari Sayyidina Urwah bahwasanya kita ini jangan sekali-sekali menggagalkan, menghalangi apa yang dicintai orang tua kita. Dan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Babu jazail walidaini, utawi iki kubab nerangno mbales wong tua loro. Bisa ndak kita ini dadi anak mbales jasane kedua orang tua kita? Bisa ndak? Kita selaku anak kemarin disuruh apa? Alan talahal kalam, kita disuruh ngomong yang bagus. Wa'at amtahat to'am, kita disuruh ngasih daharan. Itu sudah kita lakukan. Bisa ndak kita ini terus sepadan podo ambek jasane wong tuane awake dhewe nang awake dhewe selaku anak? Bisa ndak gitu. Kadang kita ini nanti lek sampean sudah lulus terus bekerja koyok-koyok kalau kita sudah bisa memberi orang tua kita seperak, 2 perak, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, kita sudah merasa membalas jasanya orang tua. Wis merasa wis hebat, merasa wis pantes aku jadi anak, sudah membalas jasanya orang tua kita. Itu bisa enggak? Menurut kacamata agama cocok enggak kita punya pandangan seperti itu? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qubaisatu qala hadatsana Sufyan an Suhailin ibni Abi Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Hadratur Rasul, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. La yajzi, ora iso membalas sapa waladun seorang anak walidahu ing wong tuane walad. Tidak bisa seorang anak membalas jasane orang tuanya. Oh, ini harus digarisbawahi. Jadi lek awake dhewe ini sudah melakukan kewajiban kita selaku anak. Cara fikir lek wong tuane butuh nafkah kita sudah penuhi. Cara akhlak lek dengan orang tuanya sopan, baik, kira-kira terus sudahkah kita ini terus merasa sudah membalas seimbang dengan jasanya orang tua kita yang sudah hamil, mengandung kita, melahirkan kita, nyusoni awake dhewe gitu ya. Kemudian mendidik, memberi nafkah mulai kita belum ada di dunia ini sampai sekarang ini. Bisa enggak? Kata Rasulullah, la yajzi, tidak bisa membalas.
tidak bisa jasa kita, bantuan kita kepada orang tua itu menyamai jasa nih orang tua kita kepada awake dhewe ini. Itu harus garis bawahi. Lho iki yang sudah baik, yang sudah ngomongnya sopan, yang sudah membagi rizkinya, memenuhi kebutuhan orang tuanya saja, bahasa hadis la yajzi, tidak bisa membalas opo maneh yang ngomongi gak sopan, apalagi tidak punya uang, punya rizki, tidak mau ngasih orang tua. Kadang kita ini wong tua loro gitu wis kayak terbebani. Orang tua sakit 1 hari 2 hari ndak bisa cuci piring, ndak bisa nyucekno bajune awake dhewe, ndak bisa memasakkan awake dhewe. Terus kita ini disuruh orang tua kita untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, ngerasane wis terbebani. Terus kita sudah cuci piring, cuci baju, terus disuruh apa, kita ngomong, aku wis ngene, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Koyok-koyoknya kita ini sudah membalas jasa mereka dan tidak mau disuruh lagi. Wah, ini jelas. Kata Rasulullah, la yajzi, tidak bisa membalas sopo waladun, seorang anak walidahu ing wong tuane wala. Oleh karena itu maka kita dari kecil diulangi ya, jasa wong tuane awake dhewe tidak bisa kita balas. Oleh karena itu wong wis tenanan sudah serius membantu, memenuhi, merawat orang tua aja kita dikatakan tidak bisa balas, opo maneh kalau kita tidak serius hormat, tidak serius takzim, tidak serius merawat orang tua kita ini. Wis, illa kecuali katakan Rasul, illa ayyajida, kecuali nyentuh menemukan sapa waladhu ing walidahu, menemukan mamlukan hale dimiliki gitu ya. Maksudnya jadi budak. Bisa balas itu dalam keadaan ini, gambaran Kanjeng Nabi. Orang tuanya jadi budak itu, fayastariya, kemudian membeli sapa waladhu ing walidahu, fayu'tika, kemudian memerdekakan sapa waladhu ing walidahu. Kalau orang tuanya ini dimiliki oleh orang lain, jadi budak ya, budak. Di Indonesia tidak ada ya. Kalau dulu ada perbudakan itu sering saya sampaikan, orang itu statusnya jadi dimiliki, koyok hewan, koyok barang, dimiliki. Lalu orang tuane awake dhewe ini jadi budak, kemudian kita beli dan kita merdekakan, nah itu katakan Nabi bisa membalas. Tapi itu tidak mungkin. Hari ini ya kita tidak ada perbudakan, dan budak itu jangan dikira murah beli budak itu. Beberapa keterangan diantaranya ada yang harganya sampai 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas murni 24 karat ya. Dari 4,25 dikali 1.000 jadi berapa? 4.250 gram emas. Sak gram emas itu berapa? Gawe lah 500.000 ya. Berapa putra? 600? 500, saya dihitung 500.000 dikali 4.250, wah piro iki? 2.125 juta. Oh, ini ada harga budak yang segitu. Bisa jadi yang
lebih mahal lagi ada. Itu kan, kamu pernah ngasih orang tua kita uang segitu? Nggak pernah kita. Yang kayak 1.000, 200.000, gua ya kan, kayak 1 juta, 2 juta udah kaya kita ini. Ya, mahalus syahidnya, pelajarannya ya kita ini selaku anak tidak bisa membalas jasani wong tuane awake dhewe. Kita ini tidak bisa balas ongkos mengandung, ya kan, ongkos nyusoni, dan seterusnya. Belum lagi ongkos mendidik kita ini dari mulai kecil sampai hari ini kita masih dibiayai orang tua kita. Kalaupun sudah tidak dibiayai, kita ini punya hutang iso sampai kayak begini karena dulu kita dirawat. Coba lihat dulu kecil nangis saya pencalonan laut dan mati selesai. Coba lihat dulu nakal terus ditekuk mengenai, tidak ada bisa hidup sampai hari ini. Berarti kita ini bisa bernafas hari ini, bisa ambekan hari ini, diantaranya ya jasa orang tua. Ya sekalipun memang al-muhyil mumit wallah, ya, yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita mati Gusti Allah. Tapi orang tua itu adalah perantara kita untuk hidup, perantara kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di antara perantara gitu ya. Oleh karena itu anak-anakku semua dimanapun kita ini berada, ayo dengan orang tua yang baik, ayo dengan orang tua yang baik, ayo dengan orang tua yang baik. Apalagi lek wong tua ini awake dhewe masih hidup ya. Ini kesempatan. Kemarin kita bahas lek punya 2 orang tua yang masih hidup dua-dua ini, kita berbuat baik, maka seolah-olah kita ini punya 2 pintu masuk surga, kesempatannya lebih. Lek orang tua tinggal 1 maka tinggal 1. Oleh itu berarti wong tuane awake dhewe adalah pintu perantara kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka diheman Tuhan, diheman. Piye nyeman wong tuwa? Ya seneng no atine, disenangkan. Bapak seneng kulek mari-mari ngaji yo. Ibu seneng lek aku mari subuh ngewangi nyapu-nyapu. Ewa mana nyapu-nyapu seneng gitu. Lek orang itu bahagia, maka imunnya naik menurut saya ini. Lek orang itu bahagia, imunnya naik. Lek imunnya naik, gak gampang sakit menurut. Oleh karena itu bahagiakan orang tuamu ben gak sakit-sakitan. Lek wong tuamu sakit-sakitan, seneng no atine, insyaallah jadi bahagia. Jadi lantaran Gusti Allah ngasih kesembuhan, Allahumma amin. Gitu ya. La yajzi waladun walidahu. Tidak bisa membalas ya anak itu jasanya orang tua. Gila ngaji usul fikih ada isim nakiro yaitu walad pada bentuk kalimat negatif jatuh setelah nafi la. Ini berarti termasuk sirah am, termasuk bentuk am, artinya semua anak, semua anak, baik anaknya siapapun, anak presiden, anak petani gitu ya, anak saudagar atau anaknya siapa, pokoknya anak. Siapapun anak itu pangkatnya seperti apapun, yang hari ini jadi presiden ya, atau hari ini jadi petani, pengusaha, siapapun kamu, selama kamu ini anak, dan kita ini semuanya anak, nggak ono kita ini yang terlahir tanpa punya orang tua, nggak ada. Karena yang pernah saya baca di antaranya penjelasan Syasharawi gitu ya, manusia ini wis lengkap. Ada edisi di mana Gusti Allah itu menciptakan manusia ini tanpa unsur bapak, tanpa unsur ibu. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihis salam. Ndak ono lanangi, ndak ono wedok. Ya kan? Ada lagi yang kedua, manusia yang diciptakan dari unsur laki-laki saja, ndak ada unsur perempuan. Siapa itu? Sayyidatuna Hawa. Ya kan? Ada lagi yang ketiga dari unsur perempuan saja, tidak ada unsur laki-laki. Siapa itu? Sayyidatuna Maryam punya anak Sayyiduna Nabiullah Isa alaihis salam, ya kan?
Tanpa laki-laki, tanpa perempuan, Nabi Adam, ya kan? Laki-laki saja Ibunda Hawa, perempuan saja Nabiullah Isa alaihi salam. Selain tiga ini semuanya jangkep, ono lanangi, ono wedoke, punya ayah, punya ibu. Maka kita semua ini walad, kita semua ini walad, anak. Anak ini kemudian satu rumpun kata dengan wiladah. Apa wiladah? Melahirkan. Semua anak terlahirkan. Nggak ono kayak sunggokong meletek untuk waktu ya, waktu keluar anak nggak ada. Maka kita semua ini anak-anak, punya ayah, punya ibu. Lah semua kita ini kata Hadratul Rasul, la yajzi waladun, ndak ada yang bisa balas jasane walidahu, orang tuanya. Siapa walid di sini? Ya bapak, ya ibu, gitu ya. Ya bapak, ya ibu. Maka ayo kita ini yang baik, sing baik, ambek bapak, ambek ibu, jangan pilih kasih. Bapak sering ngeplak, terus bawa bapak ayo gak iso. Ibu sering jiwit, terus ibu-ibuan, ibu cerewet, males aku. Ndak oleh semuanya walidahu, ada ab, ada ya, ada bapak, ada ibu. Illa ayyazidahu makhlukan. Nah, ini sudah tidak ada hari ini, terutama di Indonesia wis ndak ono, di dunia juga sudah tidak ada. Sudah perbudakan dihapus ya, perbudakan sudah dihapus itu. Ya artinya betapa mustahilnya kita ini bisa membalas jasa ni wong tuane awake dhewe. Maka lek si urip ayo dihormati, ayo ditaklimi, ayo diapii sebaik-baiknya. Al ihsanu ilaihim wa tawfiyatu hukukihim, diperlakukan dengan baik, hak-haknya dipenuhi. Jangan sampai kita al-isa atau alaihim, jangan sampai memperlakukan mereka dengan buruk, kemudian wa'adamu tawfiyati hukukihim, dan tidak memenuhi hak-haknya orang tua. Mudah-mudahan dari keterangan sing barokah, berdoa nang Gusti Allah, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi anak yang sholihah, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma amin. Tutup dengan doa dari yang mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wal umar al-fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wal umar al-fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wal umar al-fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wal umar al-fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wal umar al-fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadun Rasulullah ta'un fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Hayyun samadun baq wa lahu kanafun waq, subhanal malikil khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qarib, ya aziz, khallisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya jabbar, ya ghaffar, ya sattar, khallisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya aziz la yudam, ya qayyum la yanam, khallisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya dan ni'matis sabighah wa ya
ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا ينعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقرب من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطان قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه الغني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيم يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah dan jika kembali kepada Allah diberi husnul khatimah. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.